pantun hari ini ya. Yang bahagianya mau ketemu sampai lupa mau buat pantun ya. Nah, waktu lah kita buat pantun ya. Yang menit. Tapi yang jelas senang sekali bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dengan ibu bapak teman-teman sekalian hari ini. Kita sudah lama tidak ngobrol ya, sampai tertunda ya. Makanya tema ngobras hari ini masih melanjutkan hasil karya kita di bulan Ramadan kemarin, Ramadan Vibes ya. Sekarang masuk ke kelompok cerpen ya. Senang sekali ya bisa meluangkan waktu menulis apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami begitu ya. Jadi ini juga menjadi tantangan buat kita, buat saya pribadi gitu ya. Makanya kemarin tercetus, ah buat ide begini ya, sekaligus memacu diri sendiri gitu ya. Ternyata saya juga gagal gitu ya. Selesai ding, cuma yang direncanakan itu belum selesai begitu ya. Apa namanya, cerita takjil kemarin nggak selesai saya. Baik, hari ini kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Jadi nanti Ibu Bapak teman-teman sekalian, kita ngobrolkan tiga cerpen hari ini ya. Apa judulnya nanti tentu akan disampaikan oleh tiga apa panelis ya. Bukan panelis ya namanya ya. Cerpenis ya. Penulis kita kali ini. Gak tahu ya apakah penulis kita hari ini yang apa pernah menulis cerpen sebelumnya atau memang menantang diri menulis cerpen di saat Ramadan. Nah, nanti kita bisa ulik ya. Dari mulai ceritanya, dari idenya, dari proses menulisnya. Maklum lah ya di bulan puasa menulis ya. Pekerjaan banyak gitu ya, pekerjaan cukup banyak disuruh menulis ya. Kita mencari hikmahnya, hikmah Ramadan dan hikmah menulis kita bawa ke hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Saya cuplik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sita. Di saat waktu pendek, ternyata bisa dimanfaatkan untuk nulis yang pendek-pendek begitu ya. Saya juga kepikiran begitu. Nggak usah dipaksakan menulis panjang, nanti malah nggak selesai gitu ya. Karena kegiatan domestik, kegiatan luar kita cukup banyak. Dan yang pastinya jangan sampai semangat kita menulis hilang gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Semangatnya hilang. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Pak Nurfi. Selamat pagi Pak Nurfi. Selamat pagi, Pak Farul, Bapak Ibu Ada, semuanya. ada Kak Lia. Ada Ibu Selamat Rina pagi. yang hari ini akan Assalamualaikum. salam ya, akan Waalaikumsalam. berbagi kisahnya. Dan jangan lupa ada Bu Ruri juga. Ada Bu Ruri juga ya. Nanti akan Selamat pagi semuanya. pagi Bu Ruri. Selamat pagi, Bu Ruri. Oke, aturannya begini nanti ya, Ibu Bapak, kita santai saja. Nanti Pak Novi, Bu Rina, Kak Lia nanti akan menceritakan sekilas, tapi setidaknya dalam cerita sekilas itu kita menangkap idenya. Nggak usah diceritakan semua, nanti hilang penasaran. Sepenggal ceritanya atau dua penggal, tetapi setidaknya dari cerita itu dan judulnya kita bisa tangkap, oh arahnya ke mana, begitu ya. Nanti secara berurutan bercerita. Nah, setelah itu barulah kita ulik ya. Nanti dari saya, dari Bu Ruri, dari Bapak Ibu teman-teman semua, silakan kita ngobrol. Tidak menutup kemungkinan juga sesama penulis nanti saling berkomentar ya dengan tulisannya. Dari sebagai aspek silakan saja. Namanya juga ngobrol ya. Nah, mungkin ini nanti tentunya bisa diceritakan juga nanti ya cerita-cerita ini muncul dari mana, bagaimana. Walaupun saya lihat 4 halaman, 5 halaman itu bagaimana cara menulisnya, effortnya seperti apa kita lihat ya. Baik, tidak berpanjang-panjang lebar, waktu kita tidak banyak ya. Silakan siapa ingin berbagi cerita dulu, mulai dari mana? Ini ada dua ibu dan satu bapak. Mulai dari mana? Pak Nurfi boleh? Mau Pak, Ya, Pak Ya, Nurfi? senior dulu deh, ya, Pak Fahrul. Senior Ya, dulu. kita persilahkan. Pak ya. Nurfi, Pak Nurfi, silakan Terima bagi cerita. kasih. Ya. Suara saya cukup kedengaran ya, Farul? Saudara dan bagus, Pak. Ya, Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Um, Iya, saya kemarin bikin novel judulnya itu Menuju Jalan Pulang. Ini Hmm, pulang ke ini, Pak, dua kampung, Pak. Pertama kampung halaman, yang kedua kampung akhirat. Masya Allah. Iya. Jadi saya dulu waktu kecil hidup di kampung ya, sampai umur 25 tahun. Jadi benar-benar saya menikmati Ramadan-Ramadan di kampung itu di pojok musola kecil gitu ya. Mungkin listrik waktu itu juga belum ada gitu ya. Jadi benar-benar terekam lah di ingatan saya. Terus saya merantau ke Jakarta ya. Kebetulan ya belasan tahun kantor saya itu di bilangan bisnis
Jakarta Sudirman apa Sudirman Tamrin, Gatot Iya. Subroto. Jadi kawasan yang macet lah gitu ya. Hmm. Nah, setiap kali Ramadan ini Pak Farul, Bapak Ibu semuanya, selalu saja saya itu punya cita-cita lah gitu ya. Saya ingin Ramadan kali ini benar-benar mendapatkan sesuatu lah. Paling tidak misalnya saya bisa buka puasa bersama di rumah selama 30 hari. Mm-mm. Tapi dalam prakteknya Pak, 10 hari itu sudah mewah Pak, saya bisa kumpul sama anak itu. Yang sering terjadi pulang jam 8, jam 9 malam gitu. Padahal kantor tutup jam, bukan tutup, jam kerja sampai jam 4. Tapi karena tekanan bisnis, target dan sebagainya sehingga kadang masih di kereta, di mobil dan sebagainya. Nah, novel itu Pak, itu satu yang mulai. Yang kedua sempat Pak, saya naik motor gitu ya, azan maghrib sudah azan harusnya buka puasa masih di jalan, mampirlah ke warung. Ternyata di warung ada musola gitu ya. Nah, di situ saya aduh ingat lagi kampung lah gitu ya. Jadi seperti itu saya tuangkan juga itu di dalam novel. Yang ketiga saya gabung novel cerpen itu saya gabung dengan kebiasaan apa ya? Negosiasi bisnis di kantor lah gitu ya Pak. Jadi bahwa tidak selamanya yang membuat kita deal bisnis itu adalah angka. Angka yang besar, apa prospek yang besar. Tapi kadang-kadang value ya. Value di mana kita yakin trust terhadap klien kita. Nah, tiga peristiwa ini saya gabung menjadi satu cerpen, Pak. Jadi saya Oke, gambarkan di situ ada seorang manajer muda, ya Pak ya. boleh Hari dibacakan itu, Pak. oh bacakan ya Pak ya. Baik Oh, Pak. bacakan, boleh bacakan cerpennya Pak. Siap. Biar biar yang teman-teman lain bisa menyimak ya, karena belum lihat kan Baik, cerita. baik saya bacakan ya. Di dicuplik juga boleh Pak. Yang mana bagiannya yang pengen Bapak ceritakan? Iya, Bismillah. Menemukan jalan pulang. Layar monitor di hadapan Faris tampak seperti medan perang. Grafik berwarna merah dan hijau turun naik sangat liar, sementara angka-angka target kuartal 2 seolah melompat menuntut perhatian. Di ruang kerja yang dingin, aroma kopi yang mahal bercampur dengan ketegangan bisnis yang pekat. Hari ini hari ke-15 Ramadan, tapi bagi Faris, bulan suci ini serasa seperti gangguan jadwal produktivitasnya. 1% lagi Faris, target kita tercapai. Kita akan mengunci posisi kita di pasar, kata Direktur Utama di rapat tadi siang. Masih terngiang seperti decak detak jam dinding yang provokatif. Hari-hari Ramadan, denyut nadi bisnis terus menguras energi. Ya. Sore ini Faris melirik jam tangan pukul 17.15. Ia harus segera menembus kemacetan Jakarta untuk sampai ke rumah tepat waktu. Dengan buru-buru ia menyambar tas kulit dan meninggalkan semua berkas yang menatapnya dengan nanar. Di dalam kabin mobil sedan Eropa terbaru miliknya, suasana tidak lebih tenang. Meski suhu 20 derajat, pikiran Faris tetap gaduh. Saat mobilnya hendak keluar jalur protokol, perjalanan lumpuh total. Ponselnya yang terhubung dengan audio mobil berdering nyaring. Nama Bos Hendra muncul di layar dashboard. Ya Pak, Faris, aku dapat kabar dari Berlin bahwa perusahaan Jerman memajukan jadwalnya. Besok pagi jam 9, materi presentasi bisnis harus sudah final dan sempurna. Tidak boleh ada kesalahan, kata Bos Hendra. Jadi terdengar meledak-ledak. Kalau kita deal bisnis ini goal, harga saham kita bakal meroket. Bukan cuma soal karirmu, namun juga soal masa depan perusahaan. Siapa? Izinkan saya buka puasa terlebih dahulu karena waktu sudah hampir maghrib. Oke, gunakan waktumu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya draft harus selesai malam ini juga. Faris memukul kemudi dengan frustasi. Pikirannya carut marut. Di kepalanya bayangan tabel Excel, analisa SWOT, dan proyeksi laba rugi berputar-putar bagai badai. Ia menatap keluar jendela, hujan gerimis. Orang naik motor saling serobot, klakson bersahutan. Faris meraba konsol tengah mobilnya kosong. Tidak ada air, tidak ada kurma.
Siap katanya. Tekanan Jerman, tekanan bisnis, rasa haus yang mulai mengkikis konsentrasinya membuat Faris tercekik di dalam kemewahan mobilnya sendiri. Pukul 6 azan maghrib pun berkumandang. Ia seperti merasa menjadi orang asing di tengah keramaian. Faris tidak tahan lagi. Ia melihat celah gang yang agak lebar di sisi kiri jalan. Tanpa pikir panjang, ia memutar kemudi dan keluar dari kemacetan yang mencekam itu untuk sekedar seteguk air dan tempat menunaikan sholat maghrib. Faris keluar dari mobilnya. Kemeja slim fit mahal dan sepatu kulitnya yang mengkilat tampak tidak selaras dengan semen yang becek di jalanan. Di teras musola, seorang lelaki tua berpakaian kusam sedang duduk bersandar di tiang kayu. Di depannya ada gelas plastik berisi teh tawar hangat dan seplastik kecil gorengan yang masih tersisa. Assalamualaikum Pak, mau numpang sholat maghrib. Lelaki tua itu menoleh. Waalaikumsalam. Silakan, silakan Mas. Puasa enggak Mas? Sudah berbuka belum? Kalau mau silakan ambil air teh saya. Saya belum minum kok gitu ya. Jangan Pak, itu kan punya Bapak satu-satunya. Alah Mas, rezeki itu kan soal jumlahnya. Tapi soal sampainya ke tenggorokan, itulah rezeki kita. Saya tadi sudah minum air putih. Ayo, dinginkan dulu kepalamu, kata lelaki tua itu. Faris duduk bersila di lantai semen yang dingin. Ia menyerap teh tawar itu. Demi Tuhan, rasanya jauh lebih melegakan daripada kesuksesan yang ia kejar selama ini. Kelihatannya Mas ini terlalu lama pegang kemudi dunia. Memastikan semua skenario bisnis sesuai dengan apa yang Mas rencanakan. Itulah yang bikin Mas capek, kata lelaki tua. Ingat Mas, itu hanya kemudi pinjaman. Saatnya Ramadan ini mengingat yang punya kemudi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itu kembali terkekeh-kekeh. Lelah itu di badan Mas, kalau di hati jangan sampai. Ramadan ini kan waktunya kita istirahat dari urusan dunia. Lepaskan kemudi dunia. Kalau hati ikut capek mikirin dunia saat Ramadan, kapan lagi kita punya waktu buat Allah Subhanahu wa taala? Kalau nanti Allah ngambek tidak mau berurusan dengan kita, baru kita bingung. Kalimat itu sederhana, bahkan terdengar sedikit jenaka. Tapi bagi Faris, itulah tamparan yang amat keras. Selama ini dia merasa dialah yang mengendalikan segalanya. Harga saham, nasib perusahaan, hingga deal bisnis dengan klien. Ia lupa bahwa ia hanyalah hambanya yang sedang dipinjami kemudi untuk waktu yang sebentar. Itu kira-kira saya nanti sebenarnya ada apa presentasi bisnisnya Faris ya, di mana Faris tidak eh, mengungkapkan angka-angka bisnis, tapi dia lebih mengutamakan kepada apa nilai. Ini ini saya cuplikan waktu presentasi Faris. Faris berdiri di ruang rapat yang di atas gedung itu berkilo tertimpa matahari. Di meja oval, tiga orang perwakilan dari Jerman duduk dengan wajah kaku dan jam tangan yang presisi. Bos Hendra tampak gelisah, sementara Faris membuka laptopnya. Faris berdiri dengan bahu yang rileks, menatap satu persatu orang asing itu dengan senyum yang lembut. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita bicara proyeksi laba, margin operasional, dan bagaimana kolaborasi kita untuk menggerakkan saham kita, saya ingin memulai dengan satu kata, resilience. Semalam saya terjebak di kemacetan kota ini. Saya melihat ribuan orang lapar dan haus, namun ada orang-orang yang tetap tenang dan tahu apa yang mereka tunggu. Saya menyadari bahwa bisnis seperti halnya puasa yang kami jalani bukan tentang seberapa cepat kita mencapai garis finish, tapi tentang seberapa kuat kita menjaga integritas di tengah tekanan. Kami tidak hanya menawarkan efisiensi teknis, kami menawarkan kemitraan yang dibangun di atas kesabaran dan visi jangka panjang. Kemudian tanggapan dari eh,
klien dari Jerman. Salah satu perwakilan Jerman, Mr. Miller, melepaskan kacamata dan mengangguk perlahan. Saya telah banyak mendengar presentasi bisnis di Asia, Faris. Tapi baru kali ini saya mendengar seorang manajer bicara tentang jiwa dari perusahaan yang dengan begitu tenang Faris sampaikan. Itu Pak, Ibu sekalian, cerpen saya. Jadi puncaknya adalah ketika Faris eh, merasa tertampar keras ketika ketemu laki-laki tua di sebuah musola kecil. Kemudian dia merasakan bahwa eh, penatanya dalam berbisnis, kesibukannya di dalam kemacetan itu ternyata ya hanya apa ya? Karena dia pengen mengendalikan segalanya. Dia pengen memastikan semuanya berjalan dengan baik. Padahal dia hanya punya kemudi yang dipinjami. Dia lupa kepada pemilik kemudi sesungguhnya. Ya, itu membekali dia untuk menjalankan presentasi di depan rapat dengan perwakilan dari kliennya itu. Itu Pak Fahrul, Ibu-ibu sekalian, Baik, terima luar kasih. biasa. Boleh kita kasih aplaus dulu? Cerita yang singkat, padat, tetapi sampaikan pesannya ya. Jadi kita tahan dulu ya. Yang mau ngulik ceritanya Pak Lutfi ya, teman-teman boleh dicatat, disimak dulu. Pak Lutfi tahan dulu ya. Kita lanjutkan dulu, kita dengar cerita dari Mbak Lia ya. Cerita dari Mbak Lia ini boleh di mute dulu beberapa menit ya. Kali ya. Ya, Nah, Pak boleh Farul. cerita. Waktu kita 5 menit ya, kurang lebih ya. Dikelola pilih mana Ya. kalimatnya yang bisa kita tangkap pesannya. Selebihnya nanti pada saat diskusi atau ngobrol kita ulik lagi ceritanya ya. Silakan Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua alumni eh, Cinta Langit ya, semua buku writing camp ya. Tadinya saya mau share ke teman lain, Pak ya. Ternyata memang khusus alumni nih, Pak ya. Spesial. Kayaknya bebas sih Kak Lia ada. Oh, bebas ya? Oh, saya nggak berani mau share ke teman-teman yang lain. Saya Oh, nggak iya. apa-apa nanti next mungkin. Ya, boleh ya berarti ya? Oh, ya, ya. Nanti saya sambil share. Eh, Saya nulis cerpen berjudul Senja Ramadan di Kota Hujan berdasarkan kisah nyata. Eh, Tidak banyak yang saya ceritakan di situ, tapi ingin mengungkapkan makna tentang sebuah persahabatan. Dengan apa? Atau saya bacakan dulu ya, sepenggal Pak ya. Sepenggal saya bacakan dulu, iya. Di ini. Kedua gadis itu berjalan beriringan menembus derasnya hujan melalui deretan pohon pinus. Langkahnya tidak bisa secepat ketika jalanan kering. Ujung rok mereka pun basah oleh aliran air yang deras yang menuju parit di pinggir jalan. Namun mereka paham, langkah tidak boleh berhenti agar segera mencapai tepi jalan raya. Sesuai dengan perkiraan, laju angkot di jalanan seperti siput. Jalan raya tampak sesak oleh berbagai jenis kendaraan roda 4. Lita pun menyampaikan hayalannya ke Atina. Seandainya ada mobil terbang seperti di film-film, pasti masalah kemacetan di kota ini bisa teratasi. Temannya itu pun menutup mulutnya sambil tertawa. Dia juga jadi membayangkan bagaimana jika mobil berseliweran di atas kepalanya. Sepanjang jalan, keduanya saling bercerita hayalannya, cita-citanya, hingga rencana setelah lulus kuliah nanti. Alhasil, perjalanan yang ditempuh biasanya sekitar 30 menit, ternyata menjadi 1 jam lebih, menjadi tidak terasa membosankan. Turun dari angkot, mereka pun bergegas menuju kampus Baranang siang. Sambil setengah berlari, Atina berkata dengan pelan tapi tegas kepada Lita, beberapa tahun lagi kita akan melewati jalan ini dan telah menjadi orang sukses. Hari ini akan menjadi kenangan indah kita. Amin, seru Lita. Dipandanginya Atina yang masih semangat berjalan cepat di sisinya menyusuri trotoar menuju halaman kampus.
Lapar dan dahaga di senja Ramadan itu tak dirasakannya lagi. Kata-kata Athena seperti siraman air ke tanaman yang hampir layu, menyegarkan daun sekaligus menguatkan tegaknya batang. Tak terasa kelopak mata Lita menghangat. Iya, tidak sampai setahun ke depan, dia dan sebagian besar temannya seangkatannya akan wisuda. Selanjutnya, mereka pasti berpencar untuk meraih impian masing-masing. Ada yang pulang kampung untuk mencari mata pencarian dekat orang tuanya, atau ada yang tetap tinggal di kota ini karena sudah ada tawaran pekerjaan yang menjanjikan, atau ada yang merantau ke pulau lain karena rezekinya ada di sana. Mereka pun akan terpisah oleh jarak dan tidak akan tahu bagaimana bisa bertemu lagi. Besok Profesor Sur akan berangkat ke luar negeri untuk tugas selama beberapa minggu. Makanya sore ini draft skripsiku harus diperiksa beliau. Kalau tidak, proses perbaikannya akan nambah lama lagi, ujar Athena sesaat sebelum memasuki ruangan kuliah tempat Profesor Sun menunggunya selesai mengajar kuliah mahasiswa di fakultas lain. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya, Tin, bisik Lita sambil menatap mata Athena. Sahabatnya itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lita menunggu Athena di teras kampus sambil memandang halaman kampus. Ada taman kecil dengan bangku-bangku dan batu dilapisi semen. Di sekelilingnya pohon-pohon tinggi dengan tajuknya yang rindang. Tahun pertama kuliah, hampir semua fakultas mendapat kuliah di kampus Baranang Siang ini. Tahun kedua, barulah pindah ke lokasi kampus Dramaga. Banyak kenangan di kampus ini. Dia bersyukur di sini bertemu dengan orang-orang yang baik. Kakak-kakak tingkatnya membimbing adik tingkat di bawahnya untuk lebih baik menjalankan ibadah. Tidak hanya ilmu dunia saja yang ia dapatkan, tapi juga ilmu untuk akhirat juga. Beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang, Athena keluar ruangan menghampiri Lita dengan senyum merekah dan mata bersinar. Cerah seperti suasana senja itu, yang menampakkan sinar jingganya di ufuk barat. Hujan pun mulai reda. Alhamdulillah, Profesor Sul tidak banyak mencoret draft skripsiku. Yuk kita cari tempat berbuka puasa. Aku tahu tempat makanan favorit saat dulu tinggal di daerah sana. Pastinya enak dan murah, kata Athena sambil tertawa dan menunjuk arah daerah Bagunde atau Babakan Gunung Gede. Yuk, sahut Lita dengan semangat. Dia tahu, di daerah situ banyak warteg dengan aneka masakan yang siap dipilih dengan harga mahasiswa tentunya. Senja itu, mereka berjalan beriringan lagi, tapi dengan langkah yang lebih ringan. Menyusuri trotoar lagi, di antara kilauan sisa tetes air hujan yang jatuh perlahan dari dedaunan pohon-pohon besar di tepi jalan. Ada doa dan harapan yang tersemat di benak masing-masing, sambil menanti beduk berbuka. Demikian sekilas cerpen berjudul Senja Ramadan di Kota Hujan. Sebenarnya ini cerita belum selesai nih, Pak Farul. Iya, sebenarnya ya. Tapi karena biasa saya suka SKS, assessing kebus malam, jadi terbatas waktu ya sampai di situ lah dulu. Nanti jadi buku, nanti bisa jadi. Bisa jadi novel panjang ini. Iya, bisa jadi. Baca bait awalnya gini, saya yakin bahwa ini pasti ceritanya Kak Lia waktu kuliah ini saya bilang. Gitu ya, bener ya? Betul Pak Farul ya. Pasti cerita kuliahnya di PB ini. Saya pikir bener nih anak kehutanan ini sudah ceritanya nyambung ya. Ya, betul Pak. memang ada kayak terpotong saya baca-bacanya nih kok kayak kurang gitu ternyata memang belum. Nah, ya, tapi saya pikir sudah ada tangkapannya ya, ada yang bisa ditangkap dari cerita walaupun sekitar 3 halaman ini, tapi memang ada pesannya yang ingin disampaikan. Kita tahan dulu ya, kita bergeser dulu ke Bu Rina ya. Ayo Bu Rina. Ya, Pak Farul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas sekali. Mbak Rina. Oke, baik. Cerpen saya berjudul Seteguk Es di Kamar Operasi. Nah, gitu ya. Saya akan membacakan sepenggal-sepenggal saja seperti pesan Pak Fahrul tadi. Saya pilihkan bagian yang saya anggap ini merupakan hook atau sesuatu yang membuat cerita ini lebih hidup. Jadi ini cerita tidak tidak berkesinambungan. Saya pilihkan saja sepenggal-sepenggal dari beberapa bagian dari cerpen ini.
Baik, saya mulai. Jarum pendeknya sudah hampir berada di angka 6, yang artinya sekitar setengah jam lagi sudah waktunya berbuka puasa. Satu-satunya perempuan yang jaga di tim sore ini minta izin keluar sebentar kepada Dokter Fajar, lalu menuju pantry. Apakah takjil dan konsumsi dari instalasi gizi udah datang, Mbak? Ia bertanya pada petugas OB. Sudah, Bu. Saya sudah susun hidangannya di meja. Tapi bagaimana ya, Bu? Kan operasinya belum selesai. Sebentar lagi berbuka, Bu. Mbak Desi terlihat bingung. Gini aja, Mbak. Tolong buatkan es teh manis, lalu bungkus di dalam plastik dan selipin sedotan. Bikin 5 bungkus ya, Mbak. Nanti biar saya yang bawa ke dalam. Halo adek, maaf ya, Mama nanti nggak bisa buka puasa sama adek dan papa. Nada bicara Intan sangat hati-hati memberi kabar pada putri semata wayangnya melalui panggilan telepon, sekitar 1 jam yang lalu. Ya, terus pancake-nya gimana? Suara kecilnya penuh kekecewaan. Intan sudah menduga ia pasti kecewa. Mereka sudah berjanji untuk membuat pancake bersama sebagai menu berbuka hari ini. Tapi ternyata jadwal operasi terlalu padat dan tidak disangka ada operasi darurat yang tidak bisa ditunda besok. Kita tunda hari Sabtu ya, Nak. Insya Allah Mama nggak sibuk. Intan mencoba membuat penawaran. Bener nih, Mama nggak bakal sibuk. Suara imut itu tidak lantas percaya. Iya, insya Allah. Berikutnya, Intan fokus mengetik chat ke suaminya. Pak, maaf ya, Mama belum bisa pulang. Operasinya belum selesai. Nanti nggak apa-apa kan buka berdua bareng adik-adik aja. Tolong bawa dia jajan di pasar takjil ya, Pak. Soalnya kemarin Mama udah janji bikin pancake sore ini, tapi nggak jadi. Papa juga beli lauk aja di luar ya. Oke, balasnya. Singkat, padat, tersurat, penuh makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alarm waktu sholat maghrib berkumandang di salah satu HP, disusul oleh beberapa HP yang terletak di atas meja troli. Seketika ruangan yang tadinya hanya terdengar gemuruh suara mesin suction dan bip monitor bertambah riuh oleh rekaman digital azan yang bersahut-sahutan. Helaan nafas terdengar berat di sela-sela wajah di balik masker dan goggles di sekitar pasien. Seluruh anggota tim operasi itu tampak tertegun sesaat. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tanpa komando, kemudian semua pandangan beralih pada jam dinding. Waktu berbuka telah tiba. Maaf ya tim, kita jadi tertunda sedikit waktu berbukanya. Ia menatap masing-masing anggotanya. Tatapan itu menyiratkan permohonan maaf atas sesuatu yang terjadi di luar prediksinya. Eits, tenang, ada Intan di sini. Tiba-tiba Intan muncul dari balik pintu yang bergeser perlahan. Kehadirannya membawa aura menyegarkan. 5 bungkus es teh tersusun rapi di atas nampan, lengkap dengan sedotan. Ia mendekatkan sebuah kursi di belakang Dokter Nuta dan mempersilahkannya duduk. Dengan sopan, ia menyelipkan sedotan ke balik masker Dokter Nuta. Ia biarkan dokter bedah itu meneguk es teh dari bungkusan yang dipegangnya. Alhamdulillah, terima kasih Intan. Wah, kalau tahu begini, besok-besok kita operasinya sore-sore aja ya dok. Salah satu asisten nyeletuk. Jangan ngomong jorok ya. Mereka tersadar, lalu tertawa bersama. Dalam tradisi kamar operasi, ujaran-ujaran seperti ini ibarat sebuah mantra. Sering kalau ada yang ngomong seperti itu, pasti kejadian. Akan ada saja operasi sore-sore besoknya. Intan merasa puasa hari ini sangat syahdu. Tubuhnya mungkin lelah oleh pekerjaan tanpa jeda sejak pagi tadi. Hatinya mungkin rindu pada keluarganya yang tidak dapat dibersamai. Tapi ia masih bisa berbuat kebaikan untuk tim lainnya. Tidak hanya melakukan pekerjaan rutinnya terhadap pasien. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar memberikan seteguk es teh untuk melepas dahaga puasa teman-temannya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Pendek tapi banyak menyimpan pesan. Saya sudah catat itu.
ya. Ada yang lucu juga di ceritanya Bu Rina ini. Nanti saya ingin konfirmasi dan klarifikasi dari Bu Rina apa bisa iya gitu ya. Nah, Iya, teman-teman baik, sekalian, Pak. ada 3 cerita yang sudah dibahas. Nanti saya coba ingin ungkapkan kesan pertama saya terhadap 3 cerpen ini. Nanti Bu Ruri kalau sudah gabung bisa diulik juga karena Bu Ruri lagi mandiin anaknya nih habis selesai renang katanya. Ada Kak Vivi juga ya. Nanti Kak Vivi boleh bantu ya. Ada Kak Lady di sana ya. Nanti bisa tanya-tanya lah ya. Nah, kalau saya lihat yang saya tangkap dari cerita Pak Nurfi ya, pertama Pak Nurfi, eh ada semangat dari seorang karyawan begitu ya, yang mungkin bukan meledak-ledak, tekanannya begitu banyak gitu ya, tekanan banyak sehingga dia lupa kiri kanan dan seterusnya gitu ya. Jadi tekanan segala macam pekerjaan harus diselesaikan, dia lupa bahwa ada sesuatu yang harus dibuat khusus di bulan khusus begitu ya. Saya tangkap begitu ya. Tapi beliau si Faris ini begitu sampai ke musyola dia diingatkan kembali, Faris kata dia, jangan sibuk gitu ya. Ini ada hal yang harus kamu refleksikan. Sayang 1 bulan ini hilang kalau kamu hanya fokus di satu tempat gitu ya. Saya tangkapnya begitu ya Pak Nurki. Nanti setelah saya ulas sedikit nanti boleh diulik gitu ya teman-teman. Nah cerita Kak Lia. Kak Lia karena memang tadi saya sampaikan sekilas di awal saya sudah nangkep nih pasti kisah-kisah masa muda, kisah-kisah masa sekarang masih muda ya, Sudah kisah-kisah tua, masa Pak. kisah- kisah-kisah masa kuliah. Saya pikir semua pasti akan merasakan ya. Sederhana tetapi ada rasa takut kehilangan gitu ya, kehilangan orang terdekat, kehilangan momen-momen indah gitu ya yang mungkin besok lusa bisa saja masih ingat, apa, masih mau mengulang atau malah dilupakan gitu ya. Tapi sepertinya kedua sahabat ini tidak ingin saling melupakan gitu ya. Makanya Kak Lia sangat ingat momen-momen ini maka ditulis kembali. Saya pikir ada momen ini yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Jadi kedekatan 2 orang sahabat misalnya momen-momen itu pasti sangat sangat apa ditandai betul gitu ya. Ada momen momen eurekanya yang harus diingat tidak boleh dilupakan karena orang sudah sangat dekat gitu. Saya tangkap pesannya itu gitu ya. Jadi sampai detailnya segala macam pun masih disampaikan. Di Bu Rina saya tangkap ceritanya ini ada ada banyak pertanyaan, ada pertanyaan juga, tapi saya lihat 2 garis besar pesannya di sana adalah bahwa semua merasakan kalau tidak berbuka, tadi Pak Nurfi bilang, harapannya 30 hari berbuka puasa bersama keluarga ternyata tidak bisa. Nah, ini Ibu dok apa tadi cerita Bu Rina sampai minta maaf ke anak, minta maaf ke suami tidak bisa. Nah, ini pasti semua mengalami ya buka puasa Iya. harus biasanya gitu ya. Harus bersama keluarga akhirnya terpatahkan karena ada pekerjaan di luar. Dan saya yakin keluarga lama-lama awalnya kesal tapi lama-lama juga udah terbiasa ya. Bisa begitu pesannya karena memang sudah sering. Nah, yang kedua, kejadian di dalam ruang operasi. Emang boleh nih Bu bawa bawa TS pakai sedotan di dalam ruang operasi? Saya bilang. Tetapi saya Pastinya enggak ya, Pak ya. apa namanya juga cerita ya, tapi saya Eh, pikir eh. ini satu satu apa bunga-bunga cerita saya tangkap wah ini ada kocak-kocaknya juga cerita ini ya. Tapi kalau melihat pesannya di sana bahwa saking ada kebersamaannya di sana gitu ya, ingin satu momen menyelamatkan orang, tapi enggak. Bayangkan kalau semua buka puasa itu pasien yang mau dioperasi siapa yang ngurus kan gitu ya. Tetap harus ada salah satu tim yang keluar ngurusin, meskipun nanti ini perlu ditambahkan ya yang minum esnya di dalam ruang operasi jangan takutnya kesedot apa sedotannya malah ketinggal nanti di tempat di pasien ketinggal di situ gitu ya. Nah, kurang lebih ceritanya begitu. Teman-teman nanti boleh saling bertanya mulai dari mana. Bu Ruri mungkin ada penangkapan. Bu Ruri kok nge-lag videonya atau saya nggak kan? Saya Boleh masih deh. mute ya. Bu Ruri boleh kasih Oke, first impression iya, terhadap 3 cerita ini gitu boleh. Sambil nanti iya. teman-teman yang lain juga boleh ya tulis di chat atau angkat tangan juga boleh. Silakan, Bu Ruri. Saya waktu baca cerpennya Pak Nurfi itu tertarik dengan ini. Yang pasti itu buat saya ini reflektif gitu ya. Terus ada istilah-istilah yang menarik gitu, yang menurut saya misalnya siapa pemegang kemudi kehidupan yang sesungguhnya. Lalu maaf ya Pak kalau saya salah ya Pak Nurfi. Yang kemudian ada jangkar menjadi apa? Harus tetap apa sih menanamkan jangkar
supaya kita tidak goyah gitu. Kemudian ini mengingatkan lagi kalau kita bersandar kepada pemegang kemudi hidup yang sesungguhnya, akhirnya kedamaian itu datang, akhirnya bahkan otak juga bisa berpikir lebih jernih, bisa melihat dari sudut yang apa ya, yang bening gitu. Itu kesan saya waktu baca ya. Dan kadang-kadang yang mengingat setinggi apapun kita bisa aja berada di posisi yang sangat tinggi, tapi yang kemudian mengingatkan kita bisa jadi bukan dari lingkungan terdekat kita, tapi dari seseorang yang tidak kita bayangkan, yang yang kalau itu mungkin sangat sangat sederhana dibanding posisi kita gitu. Yang apa itu mungkin yang jangkarnya ya. Kalau kesannya reflektif gitu kalau baca novel apa baca cerpen Pak Nurfi. Mungkin plot twistnya di situ ya. Plot twistnya adalah bahwa seseorang dengan karir yang sukses disadarkan oleh seseorang yang kesannya secara duniawi itu sederhana gitu. Mungkin mungkin gitu benar benar atau enggak ya nanti ya Pak Nurfi ya. Kalau ke Mbak Lia pas baca itu saya langsung ingat masa-masa kuliah. Saya kuliahnya di institut di Surabaya, saya kos. Kemudian kampus kami juga punya asrama mahasiswa. Nah, rasa sebagai anak kos itu saya ingat waktu saya sudah selesai wisuda dan sebagainya, dan berarti saya harus pulang dulu ke kota kelahiran saya di Malang. Sementara sudah terbiasa hidup mandiri di kota lain, itu ada rasa galau loh, ada rasa galau. Ini berarti kan kembali ke rumah, meninggalkan lingkungan yang sudah 4 tahun dekat dengan saya itu memang terasa berat gitu, seperti cerita dua sahabat perempuan yang diceritanya Mbak Lia. Nah kalau ke yang cerpen Bu Rina itu pas pertama baca saya bacanya loncat-loncat loh Bu. Soalnya saya nggak sanggup baca itu, ada usus menyembul itu Bu. Kan tergambarkan dengan Bu Rina bisa menggambarkan dengan sangat ini, saya bisa membayangkan gitu, tapi kan saya penakut Bu. Jadi saya lompatin, yang bagian ini saya nggak berani baca. Tapi Bu Rina apa namanya menurut saya berhasil banget gitu menggambarkan sebuah, meskipun dalam sebuah cerita yang pendek ya, tapi tergambarkan kesibukan di ruang operasi, hiruk pikuknya, dan para dokter ngobrolnya seperti itu gitu. Itu sih yang saya tangkap dari 3 cerpen menarik yang sudah masuk, yang kita bahas hari ini. Luar biasa ya. Jadi 3 cerpen yang berbeda-beda sudut pandang meskipun dalam Iya, Ramadan gitu ya. betul. Oke, Pak Novi boleh kasih respon dulu dan boleh sekilas kasih cerita apa apa kenapa diangkat cerita ini, apa yang ingin disampaikan apa seperti yang sudah kita bahas begitu ya. Pak Novi dulu ya. Iya, Boleh nanti boleh bergantian juga Kak Lia, boleh Bu Rina juga boleh bertanya nanti sebaliknya juga begitu ya. iya. Teman-teman yang lain juga Eh, bisa ya nanti ya. Ya, silakan Pak Novi. ya, Pak Fahrul. Eh, saya yakin apa yang saya alami itu banyak dialami oleh mereka-mereka yang hari-hari gitu ya Pak ya. Jadi nggak sempat buka puasa dengan keluarga karena urusan pekerjaan dan apa kondisinya itu ya luar biasa tuntutan bisnisnya itulah gitu ya. Itu ya. Nah, ini saya dengar tadi cerita cerpennya Mbak Ria dan Mbak Rina itu eh, salah satu tugas terpenis itu kan bagaimana membuat alur itu pelan. Kalau yang pendek itu dicepatin jadi malah nggak dapet value-nya. Bagaimana seluruh indera kita itu kita tuangkan ya, mulut apa mengucapkan, telinga melihat, apa meraba dan sebagainya sehingga pembaca itu benar-benar fokus gitu ya. Nah, saya melihat tulisan dari cerpennya Mbak Lia dan Mbak Dina itu dapat gitu ya, dapat. Jadi pelan gitu ya, Mbak ya. Pelan apa ya? Apa alurnya itu pelan. Nah, itu keunggulan cerpen yang bisa membuat alur pelan membawa apa seluruh indera pembaca itu larut di dalamnya gitu. Itu ya saya terus terang setiap kali saya bikin cerpen, saya ulang-ulang ini kecepatan atau
Gimana itu? Betul Pak. Jadi karena kalau saya baca cerpen-cerpen yang lain itu luar biasa, cerpen yang sudah terkenal itu, bagaimana mereka bisa melambatkan ya, karena mau cerita tentang sesuatu, tapi cerita tentang burung yang Iya. terbang, daun yang jatuh, matahari yang bersinar itu semua itu diungkapkan sehingga kita bisa masuk di dalamnya. Nah, ini eh, Mbak Lia dan Mbak Rina tadi, wah ini dapat nih. Nah, kadang-kadang saya lemah di situ, Pak. Gitu, Pak, kira-kira anu saya PR ya. apa ya input saya. Terima kasih. Ya, nangkap saya. Jadi kita ingin menggambarkan sesuatu dengan bahasa-bahasa metafora, bahasa yang apa Betul, ya. jelaskan langsung karena sifatnya pendek ya. Jadi akhirnya tak terungkap. Nah, jadi alur lambat ini seperti yang disampaikan Pak Nurfi begitu ya. Gitu ya, Bu Rina, Kak Lia. Boleh. Siapa dulu? Silakan. Iya, betul, Pak. Saya juga ini sebenarnya masih belajar juga, Pak. Kita sama-sama belajar, Pak ya. Jadi, memang saya juga terbiasa nulis non-fiksi, Pak. To the point gitu, Pak ya. Nah, ini, Ah, iya, ini sekarang mulai pingin yang alur cerita, ada storytellingnya gitu. Jadi tidak semata-mata kita sampai tujuan, tapi juga menciptakan agar pembaca juga merasakan apa yang penulis rasakan atau yang tokoh rasakan di cerita tersebut, Pak. Ini sama-sama belajar, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak Nurfi. Bu Rina, Silakan. gimana? Iya, eh, saya kira mungkin di samping kalau yang seperti Bu Ruri sampaikan tadi atau Pak Nurfi sampaikan bahwa kita berhasil memaparkan dalam alur pendek itu apa semacam penginderaan gitu ya Pak ya. Saya kira itu bukan keberhasilan kita sih, keberhasilan coach kita sebenarnya ya di BWC gitu ya terutama atau di teman menulis juga yang pernah saya ikuti. Di situ tuh sangat banyak ilmu yang mereka berikan sehingga kita bisa membedakan mana yang novel, mana yang cerpen. Karena kan kalau cerpen kita langsung pada inti cerita yang ingin kita jelaskan gitu. Kita nggak ceritakan latar belakang si tokoh-tokoh kita, tapi langsung pada peristiwanya gitu. Dan rasanya untuk cerpen, apalagi di apa berapa ribu kata ya kemarin, masih Iya. ada peluang untuk menjelaskan apa bunga-bunganya cerpen Hmm. fiksi itu. Gitu. Saya rasa begitu. Ya di sini juga mungkin saya sangat bersyukur saya mengikuti apa apa namanya itu event dari Tinta Langit ya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan BWC itu pertama kali, kemudian juga teman menulis. Nah itu betul-betul menambah suasana baru saya dalam menulis cerita, baik novel maupun cerpen. Gitu. Iya. Nah, mungkin tantangan ya. Jadi kalau yang disampaikan Bu Ruri tadi ya, saya membayangkan saja namanya cerpen kan pasti kita ingin ada hooknya gitu ya, ada gongnya di bagian mana gitu ya. Ini ada tips tidak dari teman-teman ya. Jadi alur kan cukup pendek ya. Kalau 5.000 kata apalagi ya. Mungkin 4 5 halaman udah cukup tuh jadi kata-kata cerpen ya. Nah, ini kan membaginya ya, membaginya kapan detailnya, apakah ada tips ya buat teman-temannya sehingga yang kata orang gongnya, apalagi plot twistnya dapat gitu ya, mau seperti apa gitu ya. Karena kan kalau di novel gitu kan kita enak mengutarakannya gitu ya. Masalahnya apa, konfliknya mana. Ini cerpen begitu mulai, wah udah selesai gitu ya. Nah, supaya nangkap gitu ya, mungkin ada tipsnya buat teman-teman atau ada yang juga punya pengalaman teman-teman di luar sana boleh nanti ya di chat juga boleh, nanti boleh raise hand juga boleh ya. Itu dalam benak saya begitu gitu ya. Ah, boleh siapa dulu nih? Bu Rina dulu. Kira-kira gimana tuh mengatur bisa ada muncul plot twist atau hooknya di mana begitu? Ada tips tak? Eh, kalau saya mungkin masih tips kacangan ya Pak. Karena Kacang. saya pemula ya, saya juga menulis cerpen ini yang baru yang ketiga gitu. Ada satu cerpen malah cerita anak-anak itu tentang sapu, jadi saya fokus aja pada sapu. Oh, bener. Tapi ya, nah ini tentang eh apa ya? Mungkin karena pengalaman saya juga di Intan itu mungkin adalah saya, tokoh saya itu adalah saya sendiri. Jadi saya bisa kalau seperti yang Bu Ruri sampaikan, kenapa bisa menggambarkan ya karena saya melihat sendiri, Bu. Karena Oh, itu yang memang saya lihat, saya alami, dan itu salah satu tips mungkin dari saya ya Pak ya, pengalaman yang memang kita alami itu adalah
betul-betul menjadi modal utama kita untuk mengembangkan sebuah cerita karena kita tahu persis titik gongnya di mana, titik plot twistnya di mana gitu. Ditambah lagi ide-ide kita sebagai penulis untuk menambahkan hal-hal yang lain membuat cerita itu lebih hidup. Menurut saya begitu. Jadi pilihlah cerita yang memang ya sedikit banyak kita tahu, sedikit banyak kita mengalaminya secara langsung. Mungkin begitu, Ya. Pak. Tipsnya jadi benar-benar pengalaman murni yang kita tuangkan biar cepet gitu ya. Jadi harapannya ya saya nangkapnya gitu agak memang sih kalau secara pribadi saya bilang agak sulit juga nih nangkapnya gini ya. Tapi karena tadi basisnya pengalaman apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, ya sudah tulis saja. Mungkin itu menjadi satu bagian dari gongnya gitu ya. Nah, sih Ya. ada bahasan sedikit sebenarnya. Tapi lanjut dulu Pak Nurfi. Kaitan tadi pertanyaan sama ya. Apa Kak Lia? Iya, kalau novel-novel saya itu sifatnya reflektif semua, hampir kalau saya Hmm. tadi Bu Ruri bilang reflektif, iya benar Bu. Jadi hampir hampir semua cerpen saya itu reflektif. Nah, itu saya dapatkan ketika dalam posisi saya itu lagi pening itu Pak. Jadi misalnya ya Pak, misalnya saya pernah agak pening karena ada case di kantor sehingga saya itu apa ya, wah ini berkait dengan karir saya dan sebagainya gitu aja sehingga oh bayang ke depan gimana ini gitu. Nah, plot twistnya itu ketika saya malamnya saya penting nggak bisa tidur, pagi-pagi sholat subuh di musola itu ya Pak, misalnya ini contoh ya. Saya itu selalu melewati tukang lontong apa tukang ketoprak. Ketoprak yang pagi itu pasti dia ngeluarin lontong kurang lebih 20 biji gitu ya. Saya perhatikan si tukang ketoprak ini, kan nyawa dia hanya ada di 20 lontong itu ya Pak ya. Ya. Kalau hari itu 20 lontong itu nggak laku mungkin nggak dapat apa-apa. Saya refleksi. Ah, rekening saya masih banyak, gaji tiap bulanan juga masih terima. Kok masih apa itu menghadapi kehidupan ini kok galau gitu. Padahal si tukang ketoprak itu hari-hari tersenyum ah gitu-gitu. Gitu-gitu Pak. Jadi cerpen saya bagaimana menemukan plot twist atau itu sifatnya refleksi ini, Pak. Gitu Pak. Ini satu contoh lagi nih Pak. Satu contoh lagi. Eh, Hari-hari saya tuh di depan rumah itu ada pos kamling ya. Pos kamling itu. Jadi hari itu saya pulang cepat karena ada tetangga yang meninggal. Gitu ya sampai rumah jam 9 malam. Eh, Waktu mau ke yang meninggal seperti biasa banyak bapak-bapak yang sudah tua gitu pada main gaple Pak. Saya permisi Pak, mau layat. Oh ya silakan sana. Saya mikir Pak, ini kematian seseorang kok bukan jadi pelajaran sih. Ini bapak-bapak yang main gaple itu kan mungkin besok pagi meninggal juga ini. Kok kok enak-enak saja pada main gaple kok tidak menjadi pelajaran. Bu ya hari itu ya merenung atau apa gitu bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Nah ini menjadi refleksi saya. Mungkin selama ini juga saya ya Pak ya eh, asik dengan pekerjaan, asik dengan bisnis sampai lupa mungkin suatu saat akan pulang, akan meninggal. Gitu Pak kira-kira saya mencari plot twist itu berkait dengan peningan saya, terus saya melihat sesuatu yang sederhana. Nah, itulah plot twist Ah, yang saya temukan gitu Pak. yes, yes. Betul. Jadi basisnya tadi selain tadi yang dialami, kalau Bu Rina didengar, dilihat, kalau Pak Nurfi sebenarnya mirip-mirip juga refleksi apa yang Ya, ya, didapat gitu ya. ya, ya. Kak Lia gimana nih? Ya, ya Pak Farul, hampir sama dengan Bu Rina, dengan Pak Novi ya. Eh, Cerita yang paling mudah kita tuliskan itu berdasarkan pengalaman sendiri itu. Eh, Jika tidak kita alami sendiri pun kita memang harus banyak melakukan riset Pak ya. Melalui Ya, buku-buku ya, melalui cerita orang lain juga atau wawancara gitu. Nah, yang paling mudah memang dari pengalaman sendiri. Nah, saya menulis itu juga eh, dengan maksud ini ya, mengenang kembali itu masa-masa saat di asrama, saat kuliah gitu ya. Apa antar penghuni asrama itu sangat erat kekeluargaannya gitu. Kemudian kalau yang cerita saya itu, cerpen saya itu menggambarkan dua orang sahabat saling menguatkan gitu dalam kondisi sebelumnya kan di ini ya kalau sebelumnya dibaca itu ada hujan hujan petir segala itu menjadi sesuatu yang tidak seberapa itu karena ada
ada apa ya, saling motivasi dari sahabatnya itu. Dua orang sahabat itu saling menyemangati. Kemudian meskipun macet itu sebenarnya mungkin orang lain merasa stres atau merasa tertekan, tapi itu bisa menjadi indah ketika ada dua sahabat saling cerita dengan imajinasi masing-masing, itu saling bertukar pikiran itu tidak terasa gitu, meskipun macet seperti itu 2 kali lipat lebih ya, harusnya setengah jam jadi 1 jam lebih. Termasuk saat harus mengejar-ngejar dosennya, mencari dosen waktu itu kan suatu perjuangan Mbak ya. Kita harus menyesuaikan demi skripsi kita itu biar sesuai tepat waktu untuk bisa diluluskan. Ada batas waktu kan sampai tahun berapa. Nah, itu perjuangan juga mencari dosen itu menjadi tidak terasa gitu karena ada Ya. sahabat yang saling menguatkan. Dan kalau di cerpen saya mungkin ada kata-kata seperti ini. Eh, yang ini si siapa Atina berkata dengan pelan tapi tegas kepada Lita. Beberapa tahun lagi kita akan melewati jalan ini dan telah menjadi orang sukses. Hari Hmm. ini akan menjadi kenangan indah kita. Itu menjadi suatu penyemangat dan sampai sekarang saya ingat terus itu, Pak. Dan kebetulan yang sahabat saya satu lagi sudah berpulang beberapa Iya. bulan setelah wisuda. Ya, sebenarnya kalau diteruskan itu mungkin lebih menarik lagi, Pak ya. Jadi Iya. iya, jadi Oh, berdiri di situ lagi di lokasi yang sama, tapi teman satunya sudah tidak bisa lagi eh, apa ya menjalani seperti yang dia ungkapkan gitu. iya. Kembali lagi ke kampus itu dan menjadi mahasiswa karena sudah berpulang lebih dahulu. Iya, sebenarnya kalau saya dengar akhirnya terungkap nih ya Kak Lia ya. Jadi gongnya itu sebenarnya di situ, janji ingin berdiri di tempat yang sama, ternyata yang membuat janji itu ternyata sudah tidak ada gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau dipanjang ini mantap sekali itu ya. Baru Iya, Pak. terungkap ya. Tadi Benar, tadi Pak. nggak dapat nih, masih saya bayangkan ya. Jadi dapat di situ ya, eh, Iya. rasanya di situ ya. Nah, kalau bicara tadi plot twist, orang kan banyak mengkaitkan ya. Jadi novel itu pasti banyak plot twist sana sini. Itu menjadi satu tawaran ya supaya cerita itu menarik ya. Tapi kalau saya melihat cerita pendek yang ada sekarang, memang kalau kita ingin mendapatkan seperti tadi itu kayak agak jadi tantangan gitu ya. Tetapi nah, ini ada kaitannya juga dengan bahan saya sekaligus promo ini. Saya lagi nulis buku tentang membahas tentang salah satunya plot twist ya. Nah, ternyata yang diungkapkan 3 tulisan ini sebenarnya ada sebenarnya twist yang adanya di non fiksi, yaitu pengungkapan sebenarnya. Jadi ada istilah revelation ya. Jadi di tulisan non fiksi itu merupakan twistnya. Jadi kalau non fiksi itu kan apa sih plot twistnya gitu kan? Biasanya orang bingung gitu ya. Ternyata ada. Salah satunya adalah bentuk pengungkapan. Ternyata dari cerita ini saya melihat ada bentuk-bentuk pengungkapan sebenarnya. Jadi sebenarnya twist itu tidak harus ada konflik yang bertentangan segala macam. Jadi bentuk-bentuk pengungkapan pun ya tadi ya biasa saja tadi ada janji yang tertunda, ada refleksi segala macam gitu. Bentuk pengungkapan. Oh ternyata saya selama ini salah gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk twist dari sisi dari jenis pengungkapan gitu ya saya tangkap. Jadi ya bisa saja kita tinggal milih pada saat cerita pendek gitu ya, cerita pendek bisa kita taruh twist. Nah, saya salah satu tadi kali ya, ternyata twistnya di situ sebenarnya tadi ya. Saya cukup ya Bu Ruri ya, agak lama nyari Iya, tapi tadinya eh, tadinya sempat nggak ketemu ini twistnya di mana. Tapi ternyata ada. Tapi- dan apa itu tantangan ya dalam satu kisah yang pendek itu, tapi tetap bisa ada plot twistnya itu menurut saya keren sekali. Saya terus terang masih masih harus belajar gitu karena Ramadan kemarin sebenarnya saya juga daftar loh Pak untuk tulis cerpen karena kan seperti Mbak Lia saya nulisnya non fiksi. Kemudian oh, kepengen menantang diri sendiri untuk menulis cerpen tapi saya tidak sehebat 13 naskah yang sudah bisa yang sudah masuk. Saya nggak jadi kirim. Tapi Tapi benar. iya ini tiga-tiganya meskipun pendek tapi selalu ada plot twist dan plot twist kita jangan susah-susah gitu ya membayangkannya itu nggak yang harus konflik yang sangat Ya, konflik ya gitu ya. ataupun ya sesuatu yang sangat apa itu namanya ya apa istilahnya sangat mencengangkan gitu ya. Tapi dari perjalanan itu saja ternyata seperti tadi di Pak Nurfi ada menemukan sosok di musola itu sudah bisa jadi
plot twist gitu. Iya, Terus Mbak Lia, iya, iya begitu sih menurut saya. benar ya. Oke, kita undang Eh, teman-teman di luar sana. Kira-kira ada yang relate eh, tidak? Enggak? Masih ada, Bu Ruri? Pak, maaf Pak, saya mau bacakan sebentar karena di Ya. room chat ada yang tulis begini. Dengan Mbak Sita, saya baca versi lengkap cerpen Pak Nurfi di IG BWC Alumni. Sangat mengesankan, di mana saya bisa baca cerpen versi lengkap Ibu Lia dan Ibu Rina. Cuplikan-cuplikan yang barusan dibacakan langsung membuat sangat tertarik. Itu Oh, Pak. Iya, kayaknya masih PR kita dia. Jadi memang rencana kita, jadi kan ada mm-mm, cerpen-cerpen puisi kita muat di IG ya. Tapi mungkin iya, belum kelanjutan ini, belum dimuat semuanya ya. Jadi PR ya. iya. Benar-benar Bu Ruri, Oke. Bu Sita ya. Oke, berarti ini akan di itu ya Pak ya, akan Mudah-mudahan ya. bergiliran dilanjutkan gitu. Catatan saya itu kalau tidak salah ada 13 cerpen. Ya, betul. Nanti kita lihat kembali yang sudah post di sana seberapa banyak dan mana yang belum gitu ya Pak Betul. Pak Fahrul ya. Ya, ternyata Begitu Mbak Sita. betul. Jadi apa rencana dadakan kita ternyata responnya bagus juga nih ya, Kat, ya. Ada yang baca singkat gitu, ada akan tampil. Iya, Oke, kita mengundang dulu boleh iya. ya, Bu Ruri, teman-teman. Iya, silakan Pak, silakan. Teman-teman di luar sana boleh bercerita apakah eh, tiga cerpen kita kali ini ada yang relate atau ingin ingin berbagi pengalamannya yang mungkin sama gitu ya, atau menulis kira-kira bisa ditaruh di mana nih kalau memang ada twistnya, cocoknya di mana gitu ya. Boleh nih ya. Ada nggak yang ingin berkomentar? Ayo Kak Pipi komentar boleh. Kak Lady ada. Ini ada Paman Sam juga ini ya. Jauh ini. Kak Vivi, kalau Kak Vivi menuliskan di itu Pak di kolom chat akan melanjutkan untuk itu Oh, lanjutannya ya. cerpen di IGPWC alumni. Oke. Ini banyak di sini boleh ada Bu Isna, ada Kak apa? Bu Ratna, ada Kak Desi, boleh. Desi Resdianti boleh komen, respon boleh. Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Desi. Silakan. Ya, mau komen ini ya, Masya Allah ya, ceritanya bagus-bagus dan sangat menarik. Sebelumnya saya minta maaf, saya lagi off cam dulu ya. Siap, siap. Ini dan itu kaitannya dengan Ramadan gitu ya. Jadi, Masya Allah. Sebetulnya saya kemarin juga bukan sempat ya, saya sudah tulis novel memoir. Nah, karena saya ngejar bulan rilis bulan Ramadan, jadi pada saat itu pada cetakan buku saya pertama itu saya belum ISBN. Jadi Hmm. karena ngejar momen Ramadan dan Syawal itu, jadi saya mau nggak mau harus launching karena kan memang cerita saya berkaitan dengan ujung cerita saya itu memang kaitannya dengan bulan itu ya. Tapi dapat inspirasi juga dari teman-teman yang nulis tadi gitu ya. Masya Allah ternyata di bulan itu memang itu ya sesuatu banget gitu bagi seorang penulis gitu. Gitu sih. Terus kalau memang tadi benar juga dari salah satu penulis itu bilang memang bagusnya tuh kita nulis dengan apa yang kita alami benar ya. Jadi itu dapat apa sih? Dapat ininya ada ruhnya gitu kalau memang kita alami sendiri. Itu sih. Terus saya juga bingung dengan tulisan saya sendiri karena saya malah dapat insight itu dari para pembaca sih Pak. Oh. Kebetulan kan tokoh yang saya tulis itu kan seorang dokter gitu. Jadi kebetulan justru yang selesai dengan misalnya saya minta review atau mereka mereview sendiri, saya nggak minta mereka kasih review sendiri, kasih PPT sendiri ke saya reviewnya. Justru mereka yang super sibuk mau baca novel saya tuh buat saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Jadi ya itu aja sih pengalamannya. Terus saya senang banget hari ini karena ya saya dengar cerita-cerita menarik, jadi kayak denger dongeng gitu Pak. Ya. Jadi ini acaranya keren banget. Mungkin itu aja sih dari saya. Dan reviewnya juga bagus nih dari Bu Ruri. Saya juga sempat telepon sebelumnya ke Bu Ruri. Saya dapat insight juga dari beliau memasarkan bukunya juga keren banget. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman. Itu Pak. Nah, Siap, Desi ya. kita Ya, saling belajar makasih. ya. Iya, makasih sebelumnya. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Salam jadi hormat. bersyukur bergabung dengan komunitas ini kita jadi saling belajar ya, Bu Desi Iya, Masya dan Allah. teman-teman di semua Desi. Belajar banyak kita ya. Dan Hmm. oh ya, dari masukan dari Bu Ruri kemarin juga alhamdulillah saya baru dapat masukan nih bahwa buku kita bisa dialihkan menjadi apa Bu Ruri audio ya? Audiobook, iya, Audiobook ya. audiobook. Cuman kalau saya Saya audiobooknya bukan untuk komersial ya, jadi Ya. hanya untuk tunanetra saja gitu, ya didonasikan ke untuk netra. tunanetra. Iya.
Insya Allah saya Iya. cetakan kedua mau juga nih Bu Ruri. Jadi insya Allah nanti saya kontak lagi Bu Ruri. Iya, silakan Heeh, silakan monggo. Ini tetangga saya, tetangga sesama satu Tangsel taman. ya. Iya ya, sama-sama Tangsel. Iya. Jadi Heeh, Ya. bisa saja ini alhamdulillah. jadi inspirasi buat kita. Jadi pada saat di Mm-mm. sela-sela kita nulis apa tulisan panjang, boleh jadi kita dia nanti buat kumpul-kumpul untuk nulis-nulis pendek gitu, review-review tulisan pendek. Boleh. Jadi masukan ya. Ini menarik ya. Boleh. Jadi masukan Bu Desi terima kasih ya. Jadi Iya, sama-sama. Makasih juga. bantu kita. Ada lagi kira-kira? Pak Fahrul baca lagi di kolom chat ya, ada dari akun Jatim_BP BBPMP Yanti. Kalau mau gabung dengan komunitas teman menulis, bagaimana caranya? Oh, Ya, jadi maaf, ini mungkin Pak Fahrul mau itu? ini Bu Yanti berarti sebelumnya belum pernah ikut book writing camp ya? Atau sudah? Belum Atau kayaknya. Bu Yanti mau ini? Mau itu berbicara menyampaikan langsung? Sekaligus komen ya, boleh respon. Iya. Oh, sudah pernah. Oh, Bu Sudaryanti, oh teman saya BWC Masya Allah. 26. Ah, Oh, baru rindu, Pak. kalau Bu Sudaryanti saya langsung tahu Pak. Kalau Bu Yanti Ya, begitu banyak ada Yanti ya. beberapa Yanti. Iya. Atau mungkin begini ya. Kalau Bu Yanti kan berarti alumni BWC. Tapi mungkin beliau, Bu Yanti apakah pernah join di itu? Pernah ikut kegiatan teman menulis atau belum ya, Bu? Yang Pernah. ditanyakan soalnya komunitas teman menulis, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita Oh, dari belum. Belum. alumni itu Iya. bukan komunitas khusus teman menulis, tapi komunitas BWC. Tetapi di Mm-mm. dalamnya ada kegiatan teman menulis, Bu Yanti. Jadi belum pernah terpapar ya. Jadi kita pernah buat event, bukan pernah ya, masih ya. Nanti nextnya nanti kita cari waktu ya, melanjutkan teman menulis. Jadi Bu Yanti siap-siap nanti kalau ada informasi di Instagramnya apa BWC. Jadi eh saya tambahkan saja sedikit penjelasan untuk apa teman menulis kita nanti bergabung di satu bukan proyek ya kegiatan di mana di teman menulis itu teman-teman kita pertama daftar ya gabung di situ untuk menyelesaikan satu buah tulisan kita karya kita nanti dibimbing didampingi oleh teman-teman dari pengurus bagaimana teknis menulisnya kita coba betulkan kita coba sharing kemudian kita dampingi kemudian nanti kita review naskahnya kemudian kita apa sama-sama memperbaiki kualitas tulisan kita dari yang pertama, kedua, ketiga supaya lebih baik gitu ya. Ada kelas-kelas Zoom-nya juga, ada materinya, sampai selesai draft lah, draft final lah ya. Syukur-syukur nanti sampai akhir 2 bulan setengah itu bisa jadi buku. Dan sekarang kita sudah memasuki sampai BWC keempat ya kalau nggak selesai. Apa teman menulis keempat, sorry, teman menulis yang keempat. Ya, insya Allah Oh nanti ke iya betul. yang kelima, nanti mungkin Bu Yanti nanti bisa bergabung, bisa ya. Nanti kita cari waktunya. Jadi ini di luar dari BWC ya, dari di luar BWC, tetapi lebih intens kita diskusinya. Ada beberapa yang berbeda dengan BWC ya. Nah, nanti kita lihat lah ya tantangannya seperti apa ya. Boleh, ada Bu Ratna juga. Nanti tunggu informasinya ya di Instagramnya komunitas BWC ya. Oke, ada lagi yang ingin eh open kamera berbagi cerita? Banyak di sini ini ya. Teman-teman dari, Saya ah, silakan. Siapa ini? perkenalkan Ratna Ibu Pak, Ratna. dengan Ratna Widya Stuti. Maaf, Silakan. ini saya lihat grup nih karena Sabtu Minggu ya. Kalau hari kerja mungkin kelewat ini. Karena Ah, Sabtu Minggu, waduh ini jadi langsung join. Tapi ya terima kasih teman-teman sudah ya apa namanya mengadakan acara ini. Wah, jadi semangat lagi untuk bisa menulis ya. ya. Tapi kalau dari Mas tadi paparan saya juga telat, tapi kalau dari paparan sih menarik ya. Karena ya tadi cerpen itu sebenarnya nggak terlalu berat bebannya untuk bisa apa namanya seperti novel atau yang lainnya lah ya. Tapi kalau masukan saya dari ceritanya itu mungkin supaya berbeda dengan cerita-cerita yang lain mungkin harus hiperbol dan mungkin perlu bombastis lagi ya bahasanya itu yang tadi perlu sedikit mungkin ya supaya kayak
ada yang lebih apa namanya menariknya gitu, nggak datar gitu. Jadinya ya mungkin entah dari bahasa atau dari eh, kalimatnya. Makasih, itu aja masukannya. Baik, Bu Ratna. Bu Ratna posisi di mana nih, Bu Ratna? Saya di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Oh, ini masukan bagus ya. Jadi bagi kita ya, pemula cerpen, cerpenis pemula ya, ini masukan bagus ya karena memang mengemas dengan bahasa ya, bahasa yang sedikit apa kata Bu Ratna tadi, perbola bagaimana, membuat lebih deep bagaimana dengan durasi waktu pendek pasti perlu latihan ya. Ini menarik ya, jadi catatan buat kita semua ya, apalagi kita sudah berani terjun ke dunia cerpen ya. Ini perlu latihan banyak ya. Kita bila perlu kita event-event menulis cerpen ini bisa kita buat ini ya, Bu Ruri ya, khusus gitu ya. Karena Iya, iya. karena Bu Sita tadi saya setuju itu. Saya juga nulis tapi bukan cerpen ya. Tulis-tulisan non fiksi juga sebenarnya bisa dibuat pendek gitu ya. Dibuat ala-ala cerpen gitu. Jadi apa satu cerita, satu konsep saja dibahas gitu. Jadi nggak usah dipikirkan panjangnya gitu ya. Udah selesai unek-unek kita keluar ya udah simpan tadi ya, Bu. Bu Sita tadi simpannya di mana tadi itu? Mau di vlog kah, mau di media apapun. Itu bagus. Suatu saat nanti kan bisa diangkat lagi itu ya. Kayak Bu Lia tadi bisa panjang tuh. Pak Nurfi juga bisa udah jadi novelnya malah ya. Oke, silakan lagi teman-teman ya apa ya artinya kalau lihat cerpen ini kan pasti base-nya pengalaman semua gitu ya. Apa cerpen harus seperti itu ya? Tidak bisa imajiner full imajinasi. Bisa nggak ada yang sudah punya pengalaman gitu? Full imajinasi bisa sih sebenarnya. Harusnya bagi yang sudah pengalaman ya. Saya membayangkan kalau imajinasi, jangan-jangan harusnya 5.000 malah nulisnya sampai 10.000 gitu ya. Saking banyaknya. Nah, itu kan tantangan ya. Ya, Iya. ada yang punya pengalaman ya, nulis cerpen imajinasi full gitu ya. Ada. Atau ada yang pernah? Pernah tahu? Boleh dong diungkapkan. Ayo, Pak Nurfi, Bu Rina, kalian ada nggak? Bisa nggak kira-kira tuh ya? Izin saya ini Pak Fahrul. Kalau cerpen imajinasi mungkin saya pernah membuatnya, tapi ya itu tadi eh saya kan cerita tentang sapu ya Pak ya. Ah, sapu itu Sapu itu gimana? jadi tokoh utamanya ya. Sapu itu jadi tokoh utamanya. Dia lagian benda mati gitu ya, benda mati, dia nggak punya rasa, dia nggak punya apa namanya imajinasi di dia sendiri ya, di sapu itu sendiri kan pasti tidak punya imajinasi, tapi membuat dia itu hidup dan bisa menjadi tokoh utama itu tentunya kita harus sebagai si pencerita gitu ya, tentu harus membatasi, wah sapu nggak mungkin bisa berlebihan seperti ini gitu. Jadi memang tantangannya akan lebih berat kalau itu bukan pengalaman pribadi, karena menjadi sesuatu yang kita sendiri tidak pernah mengalaminya ya pasti itu berat gitu. Mungkin hal yang ingin kita sampaikan di sana bukan bagaimana si tokoh imajiner kita ini menjadi apa ya, seolah-olah terlalu tahu segalanya, tapi mungkin peran-peran pendukung lainnya gitu. Kalau di cerita Sapu saya itu Sapu Senja, judulnya itu saya menceritakan tentang ini apa TBM ya, ada apa tempat taman membaca gitu ya, taman membaca di mana si sapu ini selalu tinggal di belakang pintu. Nah, sementara dia ingin sekali bermain dengan anak-anak yang datang ke taman membaca itu, taman baca. Kemudian ada tokoh lain yang membantu, yaitu si penjaga taman baca ini, yang membuat si tokoh tadi, si tokoh sapu akan ikut bermain bermain menyapu gitu ya, menari bersama anak-anak yang hadir di situ. Jadi membuat aktivitasnya mungkin. Jadi kayak kegiatan menyapu itu dengan tokoh sapu itu akan menjadi lebih menarik. Mungkin begitu sedikit pengalaman saya, Pak Farul. Ya nggak tulis panjang nggak? Jadi kata yang tertulis. Tahu berapa halaman jadinya cerpennya? Sama 4 halaman juga, Pak, cerpen. Halaman bisa gitu ya? Iya sederhana gitu. Iya. Boleh itu menarik ya. Pak Nurfi gimana? Ada tanggapan? Ya, kalau sifatnya imajinasi yang futuristik itu ya, yang 2000 tahun ke depan, saya belum pernah. Tapi saya pernah bikin cerpen ketika ada ini, Pak. Ada gonjang-ganjing politik waktu Partai Demokrat mau dibegal itu ya, Pak ya. Ah, Ada ya cerita itu
kejadiannya itu berawal dari saya punya toko, punya karyawan gitu ya. Karyawan saya itu fraud lah itu ya, dia nyuri uang di toko gitu. Langsung saya berimajinasi nih Pak, berimajinasi bahwa karyawan saya ini mengkudeta toko saya Pak. Hmm. Saya ada seorang pemilik toko, saya bikin ceritanya, pemilik toko, terus ini ada karyawannya, eh, karena pinter karyawannya, dia tahu data-data supplier, dia tahu harga jual semuanya. Akhirnya karena setiap bulannya rutin apa untung gitu, akhirnya si pemilik itu menyerahkan sepenuhnya pengelolaan toko ke apa ke si karyawannya itu. Nah, karyawannya merasa ada peluang. Ini dalam hitungan setahun toko ini akan menjadi milik saya. Nah, gitu. Dia bikin strategi. Akhirnya benar, Pak. Itu bisa dikudeta. Nah, itu saya bikin imajinasi gimana caranya mengkudeta toko itu, gitu, Pak. Itu Pak. Jadi ini terinspirasi dari kudeta partai itu, Pak. Gitu, Pak. Ini sama ya kalau kita lihat sekarang-sekarang ini ramenya kisah CEO ini ya, Dracin-Dracin ini kan itu imajinasi semua sepertinya itu ya. Iya, Marak ya. Kak iya Lia, gitu, Pak. ada? Pernah? Kalau saya cerpen belum sih, Pak. Tapi kalau puisi pernah berimajinasi dari hasil membaca Oh, sumber yang lain gitu. Waktu itu nulis tentang Palestina ya. Jadi saya cerita oh, saya sebagai batu gitu, yang ada di sana. Jadi oh ya, ya. menggambarkannya ya melalui bacaan-bacaan yang lain. Bisa itu Pak. Bisa bisa di akhirnya kita bisa mengumpulkan dan kita bisa membayangkan juga gitu. Seandainya saya berada di sana itu dalam kondisi menjadi batu gitu Pak. Ya Ya, dicerpenkan bisa ya sama dengan sapu dicerpenkan ya, sebenarnya bisa juga Pak ya. Bisa. dikisahkan. Nah, ada nggak lagi teman-teman yang ingin open camp? Saya mau undang ini Kak Fitri ya. Ini nggak tahu ini Fitri Kanza ini katanya boleh nggak siapa tahu ya punya pengalaman. Katanya dia punya novel yang mau naik ke produksi film ini ya. Ah, boleh dong siapa tahu nanti ceritanya kita bisa tangkap. Boleh. Ini waktu kita masih ada kurang lebih 30 menit. Kak Fitri, Fitri Kanza. Saya belum pernah dengar namanya nih. Halo? Apa masih ada beliau nih? Ada kayak. Masih ada nggak? Ada kayak Kak Fitri? Oh, udah hilang. Ada ada masih? sih, masih ada. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Dengan Bapak racikan Ibu, gini. terima kasih untuk waktunya. Maaf tadi saya sambil desain Canva, jadi agak sedikit Kak Fitri sudah ini tadi. pernah gabung BWC belum? Iya, kemarin saya ikut ini aja, ikut kelas Ikut yang kelas. pro. Oh, ikut kelas pro. Ah, boleh dong dicuplik. Ikut kelas pro kemarin juga waktu ada gathering, saya kebetulan eh, ada acara, jadi nggak bisa ikut Oh. gabung gitu. Boleh Kak Fitri cuplik cerpennya. Novel apa cerpen ini? Iya, ini lebih ke novel sih gitu. Oh, Ada boleh. sih beberapa cerpen, cuman yang mau saya Sharing. sharingkan ini di novel yang mau saya ini yang lagi saya rilis. Boleh cuplik Boleh sedikit sedikit dong saya ya. cerita ya. Ya, Ah, jadi inspirasi ya. ya jadi ini cerita tentang seorang Nabila ya. Bismillah. Waktu yang diberikan kepada perusahaan memintanya untuk freelance lebih sedikit dibanding menjadi karyawan tetap. Yuli, sahabat yang kebetulan bekerja sebagai freelance juga di beberapa tempat, mengajaknya untuk pergi ke sebuah kafe. Di sana ia mendapatkan pekerjaan kembali sebagai PR dengan status freelance apabila kafe tersebut mengadakan konser yang dibawakan artis papan atas, sehingga kafe tersebut biasanya membutuhkan pelayanan tambahan, sehingga Nabila sering dipanggil untuk menjadi pekerja freelance di kafe tersebut, tepatnya di Bilangan, Jakarta. Awalnya ia tidak merasa terganggu ketika banyak orang yang mendeskripsikan seorang janda muda. Ya, memang betul aku janda muda. Kamu nggak marah kan si Pak Boy sembarangan aja nanyain kamu kalau lagi nggak bisa kerja di event dia? Hehe, nggak apa-apa Yul, santai aja. Aku udah mulai banyak belajar kok tentang karakter orang dan sudah berdamai kok dengan banyak karakter orang. Jadi nggak sakit hati lagi, biarin aja mau nyebut aku apa aja. Eh, Kemudian temannya Yuli berkata, iya sih Bill, suka-suka dia aja, asal jangan sampai nyolek kamu ya.
Iya, insya Allah kita dijaga Allah ya, Yo. Iya, Bil, kamu kuat banget ya bisa survive kayak gini. Aku kuat karena Allah, senyumnya mereka positif, membuat yang melihatnya merasa nyaman. Kalimat itu menutup telepon Nabila dengan Yuli, temannya yang gagal mengajaknya kerja kembali di sebuah event. Karena ia sedang ada event menghandle acara ulang tahun seorang gubernur di acara Fun Dining XX1. Upah pokok yang diterima jauh dari banyaknya penghasilan dari tip yang Nabila terima. Sewaktu ia kerja kontrak. Banyak tamu dan klien yang berhasil ia prospek untuk membuat event di acara fun dining tersebut sehingga tipnya bisa membayar sebuah apartemen setiap bulan. Saat ia teringat panggilan Pak Boy dari temannya Yuli, wanita itu tidak bisa menahan tawa. Ia pun terkejut dengan depresinya dahulu. Sampai aku merasa nggak pernah ngalamin depresi apapun ya. Kelahiran putraku sudah membuatku cukup bersyukur dan bahagia kembali. Bahkan lebih dari yang aku rasa sebelumnya. Tapi kalau bukan Allah yang menolongku, semua ini gak akan pernah aku lewati. Wanita yang kini tidak peduli lagi dengan kelahirannya kembali. Seperti telah seperti telah siap membuang segala hal yang telah lalu dan ingin dilihat dari kutipan pelajaran yang ia gali. Dan saat itu juga ia sudah teramat sangat menghargai identitas barunya, yaitu seorang wanita yang kembali masuk dalam Islam sebelum sebulan ia melahirkan putranya, ia telah murtad. Namun kata ulama, ibarat seorang yang lahir suci kembali. Seperti itu. Jadi di next cerita saya tambahkan dengan kutipan-kutipan kajian agama. Jadi setiap novel yang saya tulis itu mempunyai ciri khas, yaitu adanya kajian-kajian agama yang apa ya, yang berkaitan dengan kisah-kisah yang tokoh alami gitu. Seperti itu sih, Pak. Terima kasih Kak Fitri ya. Jadi ya kalau novel memang eh, punya kekuatan yang luar biasa ya. Kita memainkan karakter, kita memainkan situasi ya. Iya. Jadi memang ini yang harus menjadi tantangan kita ya untuk pada saat kita menulis cerpen ya. Teman-teman yang lain boleh berpendapat lagi terkait dengan cerpen kita hari ini, ulasan kita cerpen hari ini. Bapak, mohon maaf, Silakan. tadi apakah ada komentar tentang cara kepenulisan atau apa ya? Oh, ya. Boleh Untuk teman-teman karakter ya. tokohnya ini sudah bisa dibaca belum? Bahwa si tokoh Nabila ini yang dia adalah perempuan yang di mana masa mudanya itu banyak sekali kejadian-kejadian traumatik yang dialami, kemudian dia mendapatkan seorang eh, apa menemukan seorang pria yang seolah-olah jadi matahari dalam kehidupannya dan dia itu hanya ketemu sebentar dan meninggal gitu kan. Jadi dia melahirkan seorang putra gitu kan yang dimana dia ini putranya ini seolah-olah menggantikan kebahagiaan yang pernah almarhum suaminya itu kasih gitu ke dia gitu kan. Kalau saya Dan tangkap ini tadi, mau saya rencana mau saya masukkan ke saya naikkan ke produksi film gitu. mantap itu ya. Karena Ya, kisah traumatiknya ini menggambarkan apa nasihat sih buat banyak remaja gitu. saya tangkap tadi walaupun itu novel, tapi kalau itu Hmm. sepenggal itu cerita jadi cerpen, itu pesannya juga bisa langsung nangkap ya sebenarnya ya. Jadi Mhm. kepenggal di cerita ya, alur ya walaupun tadi kan bagian ya seberapa bagian dari novel itu menurut saya sudah sangat ngalir ya gitu ya Kak Fitri ya. Jadi Mhm. kalaupun Oh tadi gitu ya. diceritakan ke cerpen aja itu udah masuk sebenarnya itu ya. Langsung ya Oh itu gitu. tadi ya. To the point tadi jadi ceritanya ya. Jadi kegambar pada Mhm. saat ngobrol apa tektokan begitu, teleponan begitu, udah kegambar kondisinya. Mhm. Jadi kalau saya si pribadi nangkap tadi cerita Oh gitu seorang ya. nangkap itu sebenarnya bagus. Nah, ini yang sebenarnya saya tangkap Mhm. bisa jadi masukan buat buat kita ya nanti teman-teman menulis cerpen ya. Jadi ada satu apa namanya bukan pembanding ya tapi tips lah ya dari Kak Fitri ya karena memang itu Mhm. diceritakan novel tetapi bisa kita ambil benang merahnya bahwa kalaupun nulis cerpen bisa langsung tadi ya bisa langsung kepada intinya ke Hmm. dialognya gitu jadi terima kasih Oh gitu. Kak Fitri menarik Ya ini terima kasih Pak untuk saya waktunya. tunggu lah ya nanti kalau seandainya berhasil itu bagus sekali gitu ya. Oh iya terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, Ayo barakallah. teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan, Bu Ruri?
Ya, Atau Kak Putri. Kalau apa? Wah, boleh boleh bertanya nih. Kan tadi kita membahasnya kan ada tiga cerpen yang kalau dilihat itu seperti apakah apakah para cerpenis ini tiga cerpenis ini berencana melanjutkan, ya, apakah cerpen-cerpen itu menjadi cikal bakalnya nanti akan jadi novel gitu? nah ya, coba Karena kan apa sepertinya bisa bisa bakalan bisa diperluas gitu ya benar? dari itu sih saya membayangkannya. Harusnya itu ya. Kalau Pak Nurfi kayaknya udah jadi itu. Iya. Apa gimana Pak Kalau Nurfi? Pak Nurfi itu jadi sudah jadi novel ya Pak? Bukan, Bu. Belum. Oh Kalau bukan. novel saya juga sifatnya refleksi-refleksi semua. Jadi ini Tapi bukan yang ini potongan-potongan gitu. ya Oh, potongan ini juga saya masukkan ke dalam novel saya, tapi dengan tokoh yang berbeda, Bu. Jadi bagaimana Oh, oke. selalu saya kaitkan antara perjuangan-perjuangan kita apa ya, mencari Mm-mm. nafkah, mencari penghasilan itu dengan value apa yang kita yakini lah gitu ya. Jadi ini novel yang ntar lagi insya Allah terbit itu ya isinya begitu Bu, kumpulan-kumpulan dari itu tapi satu tokoh yang sama ya Mm-mm. saya urutkan lah gitu. Nah ini yang cerpen ini memang ya mirip-mirip begitu nanti Bu, apa Eh, novelnya. eh, tapi ini mau dilanjut nih, eh. ya, Pak Nurfi. Jadi novel enggak? Ah kalau Belum. ya kayaknya nanti kalau toh jadi buku bukan novel ya Pak, tapi kumpulan cerpen itu kali. Oh, kumpulan Karena cerpen. Oh, oke. ya potongan-potongan belum kalau mungkin satu potongan itu ternyata temanya nyambung barangkali jadi akhirnya jadi Iya. novel ya Pak ya. Tapi yang saya bikin kayaknya lompat-lompat Pak. Hmm. Nggak Saya apa-apa. tuh juga sedang berpikir menulis berikutnya itu ini sama kayak saya punya kisah gitu ya, tapi mau dijadikan satu itu langsung. Entah kenapa saya belakangan ini saya berpikir mungkin kalau dijadikan seperti itu ya, jadi seperti chicken soup atau seperti Oh, kumpulan cerpen Ya, ya. itu akan bisa cepet. lebih masuk gitu, terus lebih Oh, lebih terkesan ringan gitu, tapi tetap pesannya nyampe gitu. Jadi itu yang saya di naskah saya yang belum jadi-jadi ini saya berpikir mau mengubah ke situ gitu. iya. Jadi Kalau kalau kalian mau ya lanjut, ya, maaf. yang lain kan, Kak? Iya, kalau Pak Nurfi ini berarti cerpen ini nanti kalau keluar kumpulan cerpen ini cerpen yang kali ini seperti ini ya Pak ya. Kalau Iya, film itu iya. kayak kayak spin off-nya gitu ya Pak ya. Iya, Spin iya, Bu. off-nya ini gitu ya. Iya, iya, Gitu ya. iya. Oke. Heeh. Iya, jadi kalau Mbak Lia sama itu Mbak Rina ya, apakah berencana jadi novel juga nih? Saya dulu, Mbak. Gini, kalau novel, kalau tentang si apa namanya situasi seperti yang dialami si tokoh cerpen saya, si Intan ini, Intan. lebih kepada ya Intan. Kalau di novel saya kan yang Surat untuk Awan yang udah terbit itu tentang Heeh. Airin ya. Airin itu tokoh yang dia bekerjanya sama kayak Intan, seorang penata Oh. anestesi, tapi itu lebih menceritakan tentang kehidupannya. Nah, kalau ini, kalau ingin tahu gimana kegiatan Airin dalam kesehariannya, apa yang dia kerjakan di dalam ruang operasi, ya di cerpen ini. Tapi di novel itu tidak Hmm. diceritakan detail-detail kegiatannya itu kira-kira seperti apa. Hanya kehidupan dia sebagai ibu yang Oh. selalu meninggalkan anak, gara-gara pekerjaan, nah Heeh. kayak gitu aja sih. Ya spin off lah mungkin Oh. ya Bu ya. Iya. Keren ini. Iya, iya, iya. Oke. Kali ya, Kalau gimana Mbak kali? Lia gimana nih Mbak? Eh, Kalau saya setiap menulis tuh pingin jadi buku semua. Iya, nah iya Iya, kan? termasuk Heeh. ini. Cuma saya mau merampungkan yang sebelumnya itu yang non fiksi tapi storytelling yang kemarin sempat di ini kan di teman nulis lah ya. Ya, Pak Harul memberikan masukan itu saya belum selesaikan itu dulu kayak Bu. Baru nanti yang ini itu hutan bener, tentang hutan menangis. Mm-mm. bener. Jadi WR kita Gitu. ini cukup banyak ya. Jadi ide sudah keluar, sudah ditulis, tapi kadang mau lanjut pun masih ada tantangannya gitu ya. Sudah jadi pun tantangannya cukup banyak gitu ya, dan juga banyak. Tetapi kalau saya lihat sebenarnya di komunitas kita pentingnya itu adalah tetap bisa menjaga konsistensi gitu ya. Jadi Betul. ngobrol-ngobrol begini sebenarnya saya pribadi itu rindu karena apa? Karena itu tadi bisa membantu
dorongan tambahan gitu ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai terbuang percuma gitu ya. Karena contoh tadi betul Kak Lia ya, dari sisi teman menulis sebenarnya sudah lengkap nih ya. Tetapi mau melanjutkannya itu, itu yang saya pikir saya juga merasakan itu energinya kadang hilang, kadang ada, kadang tidak ada gitu ya. Tetapi sebenarnya kepengen selesai gitu ya masih ada. Nah jangan sampai kepengennya udah nggak ada gitu ya. Sayang gitu ya. Karena terus terang saya buku ketiga saya itu dari teman menulis yang kedua kalau nggak salah saya. Nah karena banyak input, jadi bingung. Jadi bingung, nggak selesai. Muncul ide baru lagi. Nah ini kalau begitu terus, kan nggak pernah jadi ya Kak Lia ya, mau jadi apapun ya, jadi Betul, akhirnya Pak. jadi mungkin ya sering-sering kita bertegur sapa seperti ini menurut menurut saya bisa jadi sisi lain kita mempertahankan bagaimana itu bisa terus menyala lah gitu ya. Jadi nah salah Iya. satunya tiga cerpen ini tadi Kak Dedi bilang ceritanya berbeda-beda tetapi sebenarnya muatannya sama. Nah, itu yang saya pikir basicnya Ramadan tetapi kan ceritanya banyak sekali gitu. Jadi yang mungkin tidak Iya. terpikirkan oleh kita di luar prediksi kita muncul gitu ya, Bu Ruri ya. Iya betul. Betul. Iya Oke. sih. Mesti Baik. berada di sebuah komunitas untuk menjaga konsistensi Iya, menulis. masih ada akan ada cerpen-cerpen lain ya. Jadi kita tuntaskan dulu Iya. sisa cerpen Ramadan Vibes sesuai mungkin obrolan kita. Nanti next time bisa saja kita buat buat event membahas tentang cerpen bisa saja Bu Ruri ya. Tentang Iya, betul. bagaimana kita mau menulis cerpen. Meskipun di beberapa kelas juga sudah ada kan menulis cerpen, menulis apa namanya biografi, menulis apalah macam-macam gitu ya. Tetapi sebenarnya kita sendiri mau lanjut menuliskannya atau tidak kan itu yang Mm-mm. repot ya. Ada kelas memoir. Saya yakin kemarin kenapa saya tidak ikut karena saya yakin saya pasti tidak akan menulis. Belum gitu ya. Saya tunda dulu. Saya Jangan sampai. saya tuh sekelas loh sama Pak Nurfi sama Bu Herawati. Tapi saya bagian ketinggalan terus ininya setor naskahnya. Nah, ini yang menjadi Ya. catatan kita ya. Kita kan banyak semangat ya masuk 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 sini. Nah, kita mau mulai apa gitu ya. Jadi skop Eh, kita paduan. Nah, yang ini yang harus kita jaga ya. Makanya iya. mungkin secara pribadi saya menahan dulu ndak ikut kelas ini saya mau selesaikan ya. Tuntaskan dulu kelas saya di sini gitu ya. Tuntaskan non fiksi saya udah Eh, paham, udah hafal, udah tamat baru saya pindah ke fiksi. Itu niat saya itu ya. i- Saya, iya. saya Iya. apa? Jadi gitu ya sampai nggak jadi. Apa kata Kak Vivi ini ya? Saya portofolio dua baru. Sama- Apa kata Kak Vivi ini? Menarik apa yang disampaikan Kak Vivi ini. Kak Vivi ini tidak Eh. ada suaranya. Saya portofolio dua baru sampai 15 halaman. Nah Kak ini. Vivi Maaf, tenang, saya baru 6 halaman Kak Vivi. Oh iya Kak Vivi itu iya, sekelas juga nih. Oh, Ghostwriting itu Pak Fahrul, ghostwriting itu sama Bu Ruri Ghostwriting. juga, Eh, kelas ghostwriting. saya kemarin itu Kak, mau ikut sampai nanya-nanya ke Nadia itu beberapa kali kelas nanya. Saya mikir lagi, ada, ntar dulu lah. Maklum kan kita kerjaan domestik nih mungkin ya banyak ya. Takut ketinggalan gitu ya, PR-nya tidak tuntas. eh, Saya kemarin ikut ini ya, ini diselingi kelas polisi brief ya. Dulu yang diikuti Bu Puji. Bu Puji itu ternyata salah satu apa peserta terbaik ternyata saya tanya itu. mm, Kelas mm, polisi. mm. Jadi memang jadi PR, udah ikut PR-nya banyak. Aduh, saya bilang nambah pekerjaannya. Jadi sebenarnya satu sisi kita pengen tahu, kita belajar, satu sisi mungkin Mm-mm. ada kapasitas kita yang memang harus kita bagi gitu ya. Tetapi saya pikir cerpen ini adalah bagian dari kepenulisan solo panjang atau bagaimana ini jadi inspirasi ya. Saya terus terang saja disampaikan Bu Sita ini segaris ya. Jadi bisa saja ke depan cerpen sebagai bentuk latihan kita supaya tidak putus, menulis-nulis pendek di sosmed atau di blog tertentu, walaupun tidak Iya betul diupload, Pak. disimpan Mungkin saja. nextnya ada itu ya, cerpen. Ya, jadi ini bagus ya buat kita ya. Terima kasih teman-teman ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih teman-teman Pak Nurfi, Bu Rina, Kak Lia yang sangat inspiratif ya. Sudah menuliskan dan sudah berani, sudah berani menulis cerpen. Ya, selamat ya. Kita masih mengantri ya Bu Ruri ya. Menulis Iya cerpen betul Pak. masih Heeh. suatu saat kita pasti
paling bagus lah cerpen kita nanti. Amin. Amin. Tapi kita belajar dulu pasti ya, kita belajar dulu ya supaya tuntas dulu ilmu-ilmunya barulah kita. Ternyata bisa menulis buku dengan narasi storytelling itu bukan berarti terus gampang waktu nulis cerpen loh ternyata. Yang saya rasakan begitu. Kan saya tapi mau menjadikan cerpen, oh tidak mudah. Iya. Jadi belajar tetap tidak henti kita, Bapak Ibu, medianya bisa apa saja. Bisa ngobras, Iya. bisa nanti ada bedah buku, ada launching, ataupun diskusi lainnya di komunitas ya. Tetap bersama komunitas Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan Ya, next ada event-event lagi yang bisa kita kolaborasi dan kita bisa lanjutkan kepenulisan kita menjadi lebih bagus ya. Terima Amin. kasih Ibu Bapak yang sudah hadir. Next boleh mengajukan diri untuk tampil di sini ya, menjadi narasumber atau berbagi ilmunya, boleh ajukan ke kita ya Bu Ruri ya di Ngobras Betul, ya. Pak. Karena Silakan. next tema-temanya pasti akan lebih menarik besok kita ya. angkat ya. Pak Nurfit, makasih Pak Bu Rina, Kalia, Bu Sama-sama Ruri. Pak Fahrul. Sama-sama Ini Terima Sama-sama, kasih Pak. Bapak Bu Ibu Ruri. semua. sehat Terima selalu kasih. ya Ya, buat kita semua. Mudah-mudahan kita Terima kasih Pak Siap, Fahrul. kasih. bersama Bu Hera. terima kasih Pak Farul, Sehat Bu selalu ya. Ruri, Saya akhiri. semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Izin Terima kasih live. semuanya.